Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milarin Lestari dengan NIM C1B019017, salah satu mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen di Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan yang berjudul pengertian KUP, hak dan kewajiban WP dan Fiskus, NPWP dan NPPKP. Baiklah, yang pertama pengertian KUP. Pengertian KUP adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Tata cara wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan peraturan-peraturannya. Kewajiban perpajakan yang diatur dalam KUP perpajakan umum dan tata cara perpajakan dimulai sebelum pajak menjadi wajib pajak sebagai dengan subjek. Selanjutnya, hak dan kewajiban WP dan Fiskus. Hak wajib pajak, pertama, hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Anda berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, meminta surat perintah pemeriksaan, menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Ditjen Pajak, maka dapat mengajukan keberatan. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Jika Anda membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak dari seharusnya, maka Anda berhak menerima kelebihan bayarannya. Caranya adalah mengirimkan surat permohonan ke Kepala Kantor Pajak pertama atau KPP atau melalui surat pemberitahuan SP. Yang keempat, hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Bagi Anda yang termasuk wajib pajak patuh, maka berhak mendapat pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPH sejak surat permohonan diterima Ditjen Pajak. Yang kelima, hak pengangsuran atau penundaan pembayaran. Dalam kondisi-kondisi tertentu, wajib pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia. Yang keenam, hak kerahasiaan. Wajib pajak juga menyangkut perlindungan kerahasiaan atas informasi wajib pajak yang disampaikan kepada Ditjen Pajak terkait kepentingan perpajakan. Yang ketujuh, hak pengurangan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Apabila terjadi kondisi tertentu, misalnya kerusakan bumi dan bangunan akibat bencana alam, wajib pajak berhak mengajukan pengurangan pajak berutang PBB. Yang ke-8, hak penundaan pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat mengajukan perpanjangan atau penundaan penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi ataupun PPH badan dengan alasan atau kondisi tertentu. Ke-9, hak pembebasan pajak. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan pembebasan pemungutan atau pemotongan pajak penghasilan dengan alasan atau kondisi tertentu. 10, hak pengurangan PPH pasal 25. Wajib pajak dapat meminta permohonan pengurangan jumlah angsuran PPH pasal 25 dengan kondisi tertentu. 11, hak mendapat insentif perpajakan. Sejumlah kegiatan atau barang kena pajak PKP berhak atas fasilitas pembebasan peraturan buku-buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, serta perlengkapan yang diimpor atau diserahkan di area pabean oleh wajib pajak tertentu. Selanjutnya, kewajiban wajib pajak. Pertama, kewajiban mendaftarkan diri. Salah satu hak dan kewajiban wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan diri mendapat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kedua, kewajiban memberi data. Data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan yang dapat menunjukkan kegiatan atau usaha, penghasilan, dan kekayaan
peredaran usaha, termasuk informasi terkait transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, nasabah debitur, kartu kredit, hingga laporan keuangan atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Ditjen Pajak. Ketiga, kewajiban pembayaran pajak, pelaporan, pemungutan, pemotongan. Wajib pajak harus menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Selanjutnya, kewajiban pemeriksaan. Kewajiban yang dimaksud adalah memenuhi panggilan untuk menghadiri pemberian izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dinilai perlu, dan keterangan jika dibutuhkan. Selanjutnya ada NPWP dan NPPKP. Pengertian NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas wajib pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan penerima pajak serta pengawasan administrasi perpajakan. Wajib semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dan nomor NPWP. Manfaat NPWP: pertama, persyaratan administrasi; kedua, mempermudah urusan perpajakan; tiga, persyaratan administrasi. Beberapa pembuatan dokumen yang di dalamnya membutuhkan NPWP diantaranya adalah berikut ini: kredit bank, rekening dana nasabah, rekening efek, rekening bank, rekening koran. Selanjutnya, pengertian nomor pengukuhan PKP atau NPPKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak atau PKP yang disematkan saat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Jika pengusaha sudah mendapat nomor pengukuhan PKP atau NPPKP, berarti PKP tersebut dinyatakan sudah resmi menjadi PKP, dan dengan demikian terkait kewajiban-kewajiban perpajakan yang diperuntukkan bagi PKP. Nomor pengukuhan PKP ini berbeda dengan nomor pokok wajib pajak, meski keduanya berfungsi sebagai identitas perpajakan. Perbedaannya adalah NPWP merupakan identitas wajib pajak baik pribadi maupun badan yang merupakan identitas atau bukti kepesertaan dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Sedangkan nomor pengukuhan PKP atau NPPKP lebih menitikberatkan pada identitas wajib pajak perorangan atau badan yang terkait pada kewajiban perpajakan untuk PKP. Nomor pengukuhan PKP atau NPPKP memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai identitas PKP yang bersangkutan selain tentunya NPWP. Kedua, sebagai penanda bagi PKP yang memiliki untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Ketiga, sebagai pengawasan administrasi perpajakan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatian dan waktunya semuanya.